Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas satu informasi ya dari penduduk kota Aden. Ada seseorang yang tinggal di Aden, dan Aden ini adalah salah satu kota yang berada di Hadramut, dan di masa dahulu, ya di masanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, itu di sana terjadi hujan susu ya, hujan susu. Lalu kemudian tentu ketika tokoh besarnya Habib yang ada di sana, yang kemudian dikenal dengan adanya hujan susu di kota Aden yang saat itu terjadi paceklik katanya. Ketika Habib ini masuk, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus sepertinya ya. Itu masuk ke kota Aden, kemudian beliau memohon kepada Allah Ta'ala untuk menurunkan hujan susu, dan terjadilah hujan susu. Ya kan? Itu adalah kota Aden. Lalu bagaimana kesaksian dari salah satu warga Aden yang tinggal di sana? Apakah warga ini mengenal akan kalangan habaib? Satu. Kemudian yang kedua, kemudian apakah warga Aden ini mengetahui bahwasanya para habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini ada sebuah chat yang terjadi, atau yang ya salah satu teman mengechat atau menghubungi melalui chat ya. Ada salah satu warga Aden yang ditanyai oleh salah satu sahabat apakah mereka itu mengenal, apakah dia itu kenal dengan kalangan habaib. Kemudian yang kedua, kemudian apakah ketika mengenal, kemudian apakah habaib ini diketahui oleh mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama-sama bagaimana chat atau SMS ya bahasa sekarang. Ini menggunakan bahasa Arab nih. Ini katanya quli bil arabiyatil fusha. Udah, kamu ngomong, ini cewek ini ya, perempuan. Katakanlah dengan bahasa Arab yang fasih. La lam a'rifhum katanya. Enggak, saya itu enggak kenal dengan Ba'lawi. Oke, bagus. Bila dikasir min Ba'lawi yadda'una annahum min dzurriyyatin nabi. Di negeri saya, Indonesia maksudnya, itu banyak dari kalangan Ba'lawi yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijawab, ya, Masya Allah, annaka tujidul lughah al-arabiyyah. Iya, Masya Allah, kamu ini mahir dalam bahasa Arab. Kemudian lanjutan chatnya, wa asluhum minal Yaman, asal mereka itu dari Yaman, Hadramut wa Tarim. Oh, nah, lalu kemudian komentarnya apa? Gharib, awal marrah asma bidzalik. Aneh ini, karena pertama kali saya mendengar akan bahwasanya Ba'lawi itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ini kata sahabat saya, talabul mal minal mujtama bismin Nabi Muhammad. Ya, mereka dawir, meminta uang, meminta duit dari masyarakat dengan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa'tarafu bi anna makanatahum kanat al-a'la fil mujtama, dammarut tarikh wasariqu ummatana. Allah. Mereka mengaku bahwa posisi mereka itulah yang tertinggi, paling luhur di masyarakat. Kemudian mereka mengobrak-abrik, merusak sejarah, dan mereka itu mencuri umat kami. Kemudian sama ya tadi, di situ dicantumkan salah satu bagian dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menjelaskan bahwa nasab Ba'lawi itu tidak dikenal di kitab-kitab nasab dari abad ke-5 sampai abad ke-9 Hijriah. Ya, itu sudah pernah kita ulas.
Nah, kemudian di situ disebutkan oleh sahabat saya, huwa ma katabahu syekhuna min Indonesia. Itu adalah yang ditulis oleh guru kami dari Indonesia. Maka dalam chatnya ini, fi'lan huwa nasabun batil la yujad lahu dalil. Nah, ini kata warga Aden, beneran itu adalah nasab yang batil dan tidak memiliki dalil. Kemudian di situ ada screenshot foto dari Habib Umar bin Hafid yang tentu beliau adalah seorang tokoh yang terkenal di kalangan Habib, di Tarim khususnya, kemudian di beberapa daerah, serta sangat masyhur, sangat terkenal di Nusantara ini ya, di Indonesia, yaitu Habib Umar bin Hafid. Tapi warga warga apa namanya warga Aden itu justru menanyakan, siapa ini? Katanya. Kemudian hal arafti annahum minal Yaman wa hum masyhur jiddan indana. Apakah kamu kenal? Nah, dia ini orang Yaman dan dia sangat terkenal, sangat populer di negeri kita, yaitu di Indonesia. Dan sudah selesai. Artinya dari sini apa namanya ada satu informasi yang bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa misalkan sepopuler Habib Umar bin Hafid itu tidak semua orang itu mengenalnya. Bahkan untuk di negeri Aden sendiri yang tentu kota ini diklaim sebagai sebuah kota yang di masa lalu pada abad ke-10 Hijriah itu terjadi hujan susu. Ya sama subil laban katanya. Kata mereka begitu ya. Wahai langit turunkanlah hujan di sana, di sini, di Aden begitu. Dan ternyata salah satu dari warga Aden itu malah tidak mengenal, malah tidak mengetahui siapa itu habaib, kemudian apakah mereka itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu itu adalah satu hal yang mengagetkan bagi kita. Kemudian di sisi lain ketika disodorkan kepadanya salah satu tokoh dari kalangan Habib yang sangat terkenal yang bernama Habib Umar bin Salim bin Hafid, yang beliau adalah pendiri dari Ribad Darul Mustafa atau pesantren Darul Mustafa yang ada di Tarim, justru dia itu pun juga tidak mengenalnya. Padahal untuk di Indonesia sendiri, Habib Umar bin Hafid ini sangat terkenal, bahkan setiap tahunnya itu datang ke Indonesia untuk berceramah di kalangan para habaib atau para kiai-kiai yang memiliki pesantren yang besar yang memang memiliki relasi kepada para habaib. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia, kemudian di beberapa negara-negara yang lain, bahkan sampai di Eropa dan Amerika, dikenal bahwasanya Habib Umar bin Hafid ini adalah seorang dzurriyyah Nabi begitu, dan dakwahnya itu sampai ke mancanegara. Tetapi pada faktanya salah satu warga dari Aden itu malah tidak mengenal popularitas Habib Umar yang sudah sampai di mancanegara. Tentu ini adalah satu hal yang mengagetkan bagi saya dan mungkin mengagetkan bagi teman-teman ya, bagi teman-teman, bahwa untuk penduduk kota Aden yang dulu dikenal sebagai sebuah kota yang pernah turun hujan susu di sana, tetapi malah sama sekali tidak mengenal siapa itu habaib, kemudian tidak mengetahui bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin juga tidak terlalu dikenal bahwa di Aden itu pernah terjadi hujan susu, apalagi dengan menyatakan bahwa di sana itu ada museumnya yang sampai sekarang masih menyimpan apa namanya susu yang pernah hujan di masa lalu, di masanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.